Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Siti Rahma. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang berjudul Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Mendidik Anak, karya Nurkhalis Rifani. Baik, saya akan membacakan profil penulis. Nurkhalis Rifani lahir di Demak 25 Maret 1980. Beliau memulai sekolah di TK Mandiri. Setelah itu bersekolah di Madrasah Ibtidayah Husnul Khotimah, Rawasari, Semarang. Setelah lulus MI, beliau melanjutkan pendidikan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di Perguruan Islam Matali'ul Falah, Kajen, Pati. Selain itu, beliau juga menyantri selama 6 tahun di Pondok Pesantren Maslakul Huda di bawah bimbingan Kiai Haji Sahal Mahfuz. Beliau juga menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga pernah menjadi ketua Ikatan Santri Demak pada tahun 1999. Sekarang ini bersama kawan-kawan beliau telah mendirikan komunitas Kutu Buku, sebuah wahana pembelajaran untuk gemar membaca dan menulis. Dalam buku ini terdiri dari 8 bab. Bab pertama membahas bekal orang tua dalam mendidik anak. Bab kedua, mendidik anak sejak dalam kandungan. Bab yang ketiga, mendidik anak dari lahir sampai usia 3 tahun. Bab yang keempat, mendidik anak dari usia 4 sampai 10 tahun. Bab yang kelima, mendidik anak dari usia 10 sampai 14 tahun. Bab yang keenam, mendidik anak dari usia 14 sampai 18 tahun. Bab yang ketujuh, peran guru atau orang tua dalam mendidik anak. Dan yang bab ke-8, pesan-pesan Luqmanul Hakim berkaitan dengan pendidikan anak. Bab 1, bekal orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, bekal ibu dalam mendidik anak. Ibu dalam keluarga berperan mengajarkan dan mendidik anak berkenaan dengan pembentukan karakter, emosi, dan ritual anak agar berkembang optimal. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya merupakan kodrati yang tak tergantikan. Seperti kata Rasulullah, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, karena kecantikannya. Yang kedua, karena nasab atau keturunannya. Yang ketiga, karena hartanya. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka pilihlah berdasarkan agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Mengapa begitu besar peran seorang ibu kepada anak-anaknya? Seperti mana kita ketahui, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena kepada ibulah seorang anak banyak belajar. Begitu lahir, anak belajar menyusui dari seorang ibu. Belajar tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan berbicara. Semuanya dengan bantuan seorang ibu. Maka dari itu, seorang anak dibesarkan dan belajar dari kepribadian seorang ibu yang agung lagi mulia. Bab 2, mendidik anak sejak dalam kandungan. Yang pertama, mendoakan anak sejak masih dalam tulang sulbi seorang ayah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, manakala seseorang di antara kalian menggauli istrinya, terlebih dahulu mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah,
Ya Allah, hindarkan kami dari gangguan syaitan, dan hindarkan pula anak yang akan Engkau anugerahkan kepada kami dari gangguan syaitan. Kemudian dilahirkan dari keduanya seorang anak, niscaya selamanya syaitan tidak akan mengganggunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 3. Mendidik anak dari lahir sampai usia 3 tahun. Dalam mendidik anak dari lahir sampai usia 3 tahun, dalam syariat Islam, beberapa anjuran yang harus kita lakukan. Yang pertama, adanya merayakan kelahiran bayi yang disebut dengan akikah. Kemudian, memberikan nama yang terbaik. Kemudian mencukur rambut bayi dan membersihkannya, lalu menghitan anak pada waktunya, memberikan perhatian penuh ketika anak sedang sakit, menyusui anak hingga usia 2 tahun, menanamkan benih keimanan pada anak, menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mendidik anak agar taat kepada orang tua. Bab yang keempat, mendidik anak dari usia 4 sampai 10 tahun. Bab yang kelima, mendidik anak dari usia 10 sampai 14 tahun. Pada usia ini, anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan, di mana anak-anak sudah mampu membedakan yang baik dan buruk. Maka dari itu, hendaknya orang tua mendidik anak agar segera tidur, kemudian melarang anak tidur telungkup, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud, di mana beliau menyebutkan bahwa tidur telungkup adalah kebiasaan tidurnya ahli neraka. Sebagai orang tua, hendaknya kita mendidik mengikuti cara tidurnya Rasulullah, seperti sunnah-sunnah yang telah dilakukan Rasulullah sebelum tidur. Di antaranya Rasulullah berwudu atau dalam keadaan suci, tidur dengan menghadap atau miring ke kanan, dan membaca doa sebelum tidur. Bab 6. Mendidik anak dari usia 14 sampai 18 tahun. Pada usia ini, hendaknya orang tua mendidik anak untuk meraih kebahagiaan sejak pagi hari, karena waktu pagi merupakan waktu yang sangat tepat untuk meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, kita sebagai orang tua hendaknya memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada anak betapa bermanfaatnya waktu di pagi hari, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian kita sebagai orang tua dianjurkan untuk mendidik anak agar mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, mendidik anak agar mandiri dan bekerja keras, kemudian memberikan hak penuh kepada anak untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ajarkan anak kita tentang tanggung jawab dan memahami pola pikir anak pada usia dewasa.
Bab yang ketujuh, peran guru atau orang tua dalam mendidik anak. Hendaknya kita sebagai guru dan orang tua membekali diri dengan ilmu agama, memahami kepribadian anak, memahami tujuan anak dalam bertindak, agar kita bisa menjadi orang tua dan guru yang baik kepada anak. Bab ke-8, pesan-pesan Luqmanul Hakim berkaitan dengan pendidikan anak. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Adapun pendidikan yang kita ambil dalam ayat ini, kita sebagai orang tua hendaknya menanamkan pendidikan kepada putra-putri kita bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah dan syirik merupakan dosa yang paling besar. Bahkan dosanya tidak akan terampuni selama pelakunya tidak bertaubat dan tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan kepada putra-putri kita dengan bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian review buku dari saya yang berjudul Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Terima kasih banyak saya ucapkan atas kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.